Yerusalem, Juli 2, 2025. Sejarah mencatat banyak bentuk perang, perang ideologi, perang agama, perang dagang, hingga perang siber. Tapi kini, dunia menyaksikan bentuk perang yang lebih brutal, perang sayembara. Dan kali ini, jumlahnya tak tanggung-tanggung, $100 juta. Ditawarkan kepada siapapun warga Iran yang berhasil membunuh Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Tawaran ini bukan rumor, bukan spekulasi. Ini adalah pernyataan resmi yang datang dari Eliyahu ben David, salah satu tokoh paling berpengaruh di Israel, sekaligus miliarder pendiri konsorsium keamanan siber dan pertahanan militer swasta terbesar di Tel Aviv. Menurut dokumen resmi yang dibagikan ke media internasional, dana sebesar $100 juta telah ditempatkan dalam rekening khusus, dikelola oleh lembaga keamanan swasta yang memiliki cabang di Eropa dan Timur Tengah. Dana tersebut siap dicairkan kepada siapapun, asal berstatus warga negara Iran, yang dapat membuktikan bahwa ia telah mengakhiri hidup pemimpin spiritual tertinggi Republik Islam itu. Langkah ini bukan tanpa alasan. Ben David menyatakan bahwa tawaran ini adalah respons langsung terhadap fatwa ulama Iran yang sebelumnya menawarkan hadiah pembunuhan terhadap Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Jika mereka bisa menjadikan pemimpin kami sebagai target jihad, maka saya akan menjadikan pemimpin mereka sebagai target kemerdekaan, ujarnya tajam. Beberapa minggu lalu, seorang ulama radikal Iran, Mansour Emami, menawarkan hadiah $1,14 juta kepada siapapun yang membunuh Presiden alias Donald Trump. Tawaran itu kemudian disusul oleh dukungan dana dari kelompok situs Star yang mengklaim telah mengumpulkan lebih dari $40 juta untuk mendanai pembunuhan tersebut. Kini, dunia menyaksikan eskalasi balas dendam yang tak lagi melalui diplomasi, melainkan sayembara darah. Pakar hubungan internasional memperingatkan, ini bukan lagi politik, ini hasutan untuk perang sipil global. Ben David, yang dikenal sebagai pendukung vokal blok kanan Israel dan mantan penasihat industri militer, menyebut bahwa Khamenei telah merusak wajah Islam sejati dan memperbudak rakyatnya dengan teror, bukan dengan wahyu. Saya tidak menyerang Islam. Saya menyerang seorang pria yang menyandera iman untuk membenarkan bom dan pembantaian, ujarnya dalam wawancara khusus dengan Jerusalem World Report. Dia menegaskan bahwa hadiahnya tidak menyasar warga sipil Iran, melainkan memberi harapan terakhir bagi bangsa yang tertindas untuk menjatuhkan seorang penguasa yang dianggapnya sebagai Firaun zaman modern. Respons dunia pun terpecah. Sebagian kalangan menyebut tawaran itu sebagai langkah gila yang bisa memicu serangan balasan dari garda revolusi Iran, atau bahkan mempercepat skenario Perang Dunia Ketiga dalam bentuk terorisme global. Namun sebagian lain justru memujinya sebagai sinyal tegas bahwa terorisme tidak akan dibiarkan tumbuh di balik jubah agama. Di Teheran, belum ada tanggapan resmi dari Khamenei maupun Dewan Garda Revolusi. Namun intelijen Israel dilaporkan meningkatkan status keamanan nasional dan pengawasan terhadap diplomat serta warga negara Israel di luar negeri. Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang mulai, tetapi siapa yang siap menghentikan lingkaran kematian ini. Jika satu fatwa bisa memicu hadiah jutaan dolar untuk pembunuhan seorang presiden, dan 1 miliarder bisa membalas dengan sayembara bernilai $100 juta, maka dunia akan tenggelam bukan oleh perang biasa, tapi oleh perang ilusi yang dibungkus kebenaran palsu. Darah yang dibayar tidak pernah membawa keadilan, tapi dunia telah menukar keadilan dengan kebencian. Dan jika Khamenei kini resmi menjadi target terbuka, maka lembar sejarah berikutnya tidak akan ditulis dengan tinta, melainkan dengan darah pemimpin yang tumbang karena ideologi yang tak lagi bisa dikendalikan.
Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudaraku terkasih, ada saatnya dunia hanya bisa diam ketika kejahatan berbicara terlalu nyaring. Ada saatnya diplomasi menjadi topeng bagi kepengecutan. Dan ada saatnya Tuhan sendiri menyingkirkan tiran dengan cara yang tidak bisa ditawar lagi. Ayatollah Ali Khamenei bukan hanya seorang pemimpin politik atau agama. Ia adalah simbol kekuasaan gelap yang telah lama menindas bangsanya sendiri, menebar kebencian terhadap umat Allah, dan menjadikan kekerasan sebagai hukum tertinggi. Puluhan tahun ia memelihara kebohongan, membiayai teror, dan menyihir jutaan rakyat dengan retorika jihad. Tapi jangan tertipu oleh jubah keagamaannya, karena serigala pun bisa menyamar dalam pakaian domba. Ia telah mengumumkan hadiah pembunuhan atas para pemimpin Israel dan Amerika dengan dalih membela agama. Tapi benarkah itu pembelaan iman atau justru pemerkosaan terhadap wahyu yang suci? Banyak yang bertanya, apakah pembunuhan atas seorang pemimpin kejam dapat dibenarkan? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Tapi bila seorang pemimpin menggunakan hidupnya untuk menyebarkan kematian, maka Tuhan kadang memakai bangsa lain sebagai alat untuk menghentikan kekejian itu. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Ia menegakkan takhtanya untuk penghakiman. Mazmur 97 kematian Khamenei bukan soal politik. Ini tentang menutup satu sumber racun yang telah mengalir ke banyak medan perang. Dari Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, hingga jantung kota-kota Eropa. Israel tidak sedang menawarkan hadiah untuk pembunuhan. Mereka sedang membuka jalan agar rakyat Iran bisa bebas dari belenggu sang Firaun. Dan seperti di masa lampau, kadang Firaun memang tidak bisa dinegosiasi. Ia hanya bisa dijatuhkan. Karena Tuhan adalah pembela bagi umatnya, ia akan menghancurkan tanduk bangsa-bangsa fasik. Mazmur 75. 10 tindakan ini bukan kebencian, ini penegakan batas. Ini bukan serangan atas Islam, tapi pembelaan atas umat manusia yang selama ini dijadikan tameng oleh penguasa yang menyebut dirinya suci, padahal tangannya berlumuran darah. Kita tidak sedang bersorak atas kematian seseorang, tapi kita berseru kepada Tuhan agar keadilannya turun dan agar dunia tahu bahwa kediktatoran dalam nama agama tidak akan bertahan selamanya. Israel bukan malaikat, tapi mereka tidak berdiri sendiri. Tuhan menyertai mereka, dan bila Tuhan sedang memakai satu orang,
satu bangsa, atau bahkan 1 miliar dolar untuk menjatuhkan benteng kejahatan, maka biarlah itu menjadi tanda bahwa langit tidak tidur. Sebab keadilan yang tidak ditegakkan akan menjadi dosa bagi generasi berikutnya. Dan dunia yang diam terhadap penganiayaan adalah dunia yang akan menanggung kutuk sejarah. Hari ini Khamenei telah menjadi simbol kekuatan gelap. Dan seperti semua kekuatan gelap dalam sejarah, Tuhan selalu punya cara untuk menjatuhkannya. Kadang dengan badai, kadang dengan api, kadang dengan satu Musa. Tapi kali ini, mungkin dengan satu keputusan berani dari mereka yang tak lagi bisa membiarkan umat Allah dibantai. Renungkan ini, apakah kita akan tetap netral saat Firaun baru muncul? Atau kita akan berdiri bersama Israel, bukan karena mereka sempurna, tapi karena Tuhan sedang bekerja lewat mereka? Dan ketika sejarah menuliskan akhir hidup seorang diktator, semoga dunia tidak menangisi kekalahannya, tetapi merayakan kebebasan dari cengkeraman iblis yang selama ini menyamar di balik nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi
bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.